Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Seperti biasa, tiap sore ada gue, Herjunio Syaputra, di podcast kita. Dan tentunya jam 4 sore, kurang lebih 30 menit ke depan, bahasan kita akan terkait bagaimana sosial, politik, ekonomi, budaya, olahraga, batik, ya, hobi. Semuanya pernah kita bahas di podcast kali ini. Dan tentunya kenapa anak muda perlu tahu banyak bahasan terkait bangsa dan negara ya tadi ya, karena masih muda jadi agen perubahan, jadi memang perlu banyak tahu, perlu banyak experience, perlu banyak insight dari berbagai perspektif dari orang-orang yang memang menggeluti bidangnya. Nah, seperti biasa juga podcast kita ada di 10 platform, ada Instagram, Twitter, TikTok, dan juga Facebooknya Partai Perindo, RCT Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Tinggal dipilih 10 platform. Dan e-voucher masih ada untuk teman-teman yang menyaksikan ini, bikin 1-2 kalimat yang relate dengan bahasan kita hari ini, dan tentunya nanti pemenangnya masing-masing akan mendapatkan e-voucher lumayan untuk belanja online ya, dan kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo, jadi jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Dan topik atau bahasan kita hari ini aku ajak teman-teman, kalau kemarin kita sempat ke beberapa wilayah ya, secara bahasan, secara virtual. Saya ajak kemarin sempat ke Cimahi, juga sempat ke uh, paling dekat Bekasi, Depok, terus Kalimantan juga Kota Waringin Barat. Nah, kali ini aku akan mengajak teman-teman ke ujung timur Indonesia ya, yang saya pribadi pun belum pernah ke situ, tapi pengen banget karena memang eksotismenya, budayanya, orang-orangnya, alamnya, sumber daya alamnya, wah luar biasa. Tebakannya apa? Papua, exactly. Nah, bicara Papua, ini saya selalu yakin bahwa Papua adalah Indonesia, Papua adalah kita semua, dan perhatian yang luar biasa untuk Papua tuh ya selalu kita berikan untuk, karena aku ingin sebagai anak Indonesia ya, sebagai anak muda Indonesia, bahwa siapapun dari Aceh sampai Papua merasa memiliki negara ini, merasa bahwa memang kita punya peran dalam membangun bangsa. Siapapun kamu, apapun warna kulit kamu, background kamu, agama kamu, selama kamu punya niat baik, kreativitas yang tinggi, mau bekerja keras, ya kamu berhak untuk maju, untuk nama daerah kamu, untuk Indonesia. Nah, bicara mengenai Papua, sore ini bahasan kita yaitu pentingnya peran perempuan Papua di ruang publik. Sebenarnya nih ya, banyak sekali tokoh-tokoh uh, sekarang, sudah banyak sekali perempuan-perempuan muda Papua yang ya di ranah nasional ya, pernah juga ada duduk di kementerian, sosok-sosok public figure dan semuanya, dan secara nggak langsung itu merepresentasikan bahwa perempuan Papua semuanya punya potensi hebat-hebat, dan nggak kalah sama perempuan-perempuan di daerah lainnya. Nah, bicara perempuan Papua ya, bagaimana harusnya seorang perempuan Papua di ruang publik, kontribusinya langsung dari Manokwari. Jauh sekali ya, tapi dekat di hati pastinya ya. Nice. Manokwari ada Mbak Helen Meti Esterline ya, Kamer. Bener gak Yes, sih nyebutnya? benar Aku sekali. mau tadi bilang Esterline, Asterline. kan line, line, tapi kita Oke. pronounce ini Kamer. Yes, betul. Nama yang indah, Terima kasih. panjang. Ada makna nggak sih, Mbak? Nggak ada Nggak sih, ada ya, nggak ada. Helen Miti Esterline. Esterlin, Esterlin. Estelin. Yes. Kamer itu Kamer itu marga. marga. Yes, marga Luar dari Bapak. betul sekali. Nah, Mbak Helen ini adalah Ketua DPW Kartini Perindo Papua Barat, dan langsung dari Manokwari. Yes. Perjalanannya lancar kemarin. Puji Tuhan Puji lancar. Tuhan ya. Senang sekali aku tiap podcast tiap minggu pasti kedatangan teman-teman dari berbagai daerah, Oh iya. karena tiap daerah punya perspektif yang beda-beda, Kak, Yes. punya bahasan yang beda-beda, dan ya aku seneng. Kenapa seneng? Karena melihat bagaimana sebenarnya kita tuh beragam, punya background yang kuat-kuat ya, Yes. semuanya punya potensi, dan makin optimis bahwa kita punya Partai Perindo, orang-orangnya hebat di daerah ya, semakin dekat ya, insya Allah ya kita dikasih jalan sama Tuhan Amin. untuk menjadikan Indonesia, Papua khususnya, untuk lebih Lebih baik lagi ke sejahtera, depannya. tepatnya. Benar. Yes. Nah, Mbak Helen, Ya.
Kalau di DPW Kartini Perindo Papua Barat, biasanya kegiatannya sekarang akhir-akhir ini seperti apa yang dikerjakan mungkin? Ya baik. Kami untuk DPW Kartini Perindo khususnya di Papua Barat, tepatnya di Manokwari, saat ini memang lagi verifikasi untuk partai, sehingga memang untuk Kartini sendiri kami fokus untuk memverifikasi daripada kepengurusan kami dulu. Dan puji Tuhan hari ini tadi kami sudah selesai untuk memverifikasi dan sudah clear, tinggal diverifikasi kembali. Dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang masih akan berlanjut ke depan ini, kita fokuskan untuk saat ini lebih ke nggak jauh-jauh ke perempuan dan anak, khususnya ke situ. Dan memang untuk penerapan ke depannya kami sesuaikan dengan DPP Kartini sehingga saling berkesinambungan. Jadi kita tidak berjalan sendiri, tapi ada dari atas juga kita jalan bersama-sama. Mungkin untuk sementara ini seperti itu. Belum. Nah, kalau dari tadi aku bilang perempuan ya, Mbak Helen nih representasi yang bagus sekali, kuat. Dalam artian gini, perempuan Papua ya, politik ini kan nggak gampang, nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Kalau pertanyaan seperti ini Mbak Helen, kenapa sebagai seorang perempuan ya asli Papua terjun ke politik? Alasannya apa? Oke, baik, menarik ya sebenarnya. Ya sebenarnya saya juga sendiri merasa sebenarnya blessing lah, ya. Karena memang kami di Papua rata-rata perempuan Papua semuanya pintar, pandai, hebat. Apalagi untuk masalah politik, meskipun kita tidak sekolah khusus mengenai politik, tetapi banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama dari keseharian kita perempuan-perempuan yang ada khususnya di Papua. Dan kenapa ini menarik buat saya untuk saya terjun dalam dunia politik? Awal mula karena suami saya juga di politik. Karena berada di politik yang sama, di partai yang sama, dan dari kecintaan yang sama kita berdua untuk Partai Perindo akhirnya berkembang. Saya sekali lagi saya bilang itu suatu gift buat saya, blessing, karena saya dipercayakan untuk memimpin ketua DPW untuk Kartini Provinsi Papua Barat. Dan sebenarnya kita tidak perlu untuk menjadi sesuatu atau seseorang atau apa untuk bisa kita berdampak bagi yang lain. Karena di luar daripada itu pun kita bisa. Betul. Kita bisa. Dan puji Tuhannya lagi saya ada di dalam partai ini. Dan saya bersyukur karena melalui partai ini pun saya bisa terjun ke masyarakat. Mungkin tidak sesering yang mungkin teman-teman yang lain lakukan ya, karena keterbatasan kita saat ini dengan kondisi yang ada saat ini, apalagi dengan kondisi di Papua Barat, itu memang sangat membatasi kita untuk bisa terjun langsung turun. Tapi politik di Papua Barat saat ini khususnya untuk perempuan itu memang masih sangat mungkin bagi sebagian perempuan yang lain masih ada rasa ketakutan ya, mungkin ketakutan dalam tanda kutip bahwa kita mesti bagaimana kalau dalam politik ini. Tapi ternyata begitu saya masuk, banyak hal sebenarnya bisa kita dapat. Begitu kita ada di dalam politik ini ya. Tapi Mbak Helen, kalau tadi Anda merasa bahwa ya semua perempuan di Papua punya potensi hebat seperti itu. Sebenarnya tantangan terbesar apa sih ketika seorang perempuan Papua terjun ke politik? Apakah cuma tadi prasangka-prasangka yang cuman ya tadi ketakutan, atau sebenarnya apa yang kalau di lapangan realnya seperti apa? Yang paling sulit menurut challenge-nya? Ternyata begitu ada di dalam politik baru saya tahu bahwa di sini sebenarnya kita bukan bersaing dengan laki-laki ya. Di sini kita tidak bersaing, tetapi ya kita berada bersama-sama di posisi di jalur yang sama, di mana sebagai perempuan kita tentunya membelah hak kita sebagai perempuan. Ya, dan terkadang kita banyak perempuan yang merasa terintimidasi dengan adanya kaum laki-laki di samping mereka. Karena yang pertama kami tidak mempunyai dikasih ruang. Yang pertama itu, seringkali kita perempuan tidak dikasih ruang. Karena pemikiran dari laki-laki kan terkadang, udahlah lu cukup di situ aja. Atau mungkin bahasa kerennya kadang-kadang cukup tahu dapur lah, nggak usah masuk ke sini lah. Jadi akhirnya potensi yang kita miliki itu terkadang terkungkung, apa bahasanya kerennya, nggak bisa keluar. Kita nggak bisa keluar karena dari terintimidasi dengan perkataan-perkataan yang seringkali mungkin bagi kaum pria itu mungkin sesuatu yang biasa ya, apalagi di politik. Dan memang sebagai perempuan politik kita harus tahan banting untuk hal itu. Mungkin bagi saya mungkin itu. Iya, itu sih. Karena sebenarnya kalau kita lihat bahwa kenapa perempuan harus ada di politik, karena perspektif perempuan kan dibutuhkan ya. Apalagi bicara undang-undang segala macam. Kemarin TPKS ya. Bagaimana harusnya memang undang-undang
porsinya ya tadi pemikiran perempuan memang harus ada di situ, dan ini yang jadi harapan kita. Dan ini juga kuota perempuan kan di politik masih kurang sekali ya Kak. Jauh dari 30%. Harusnya di Senayan 30 kan. Oke. Nah ini juga tantangan. Nah kalau Kak Helen sendiri kan berarti sudah berapa lama bergabung di Perindo? Wow. Dari awal ya? Ya dari awal. Dari 2016. 16 sampai sekarang. Oke. Luar biasa. Nah Kak, kalau dari semua itu ya Kak, perjalanan karir sampai sekarang, apa yang membuat tadi Kak Helen merasa bahwa ini passionnya, apa yang terus membuat Kak Helen tetap bersemangat ini? Oke. Jadi sebenarnya semangat dari awal itu yang tadi saya katakan dari suami ya. Ya. Dari suami saya melihat saya melihat passionnya dari suami, dan begitu 2020 kemarin waktu kami back dari Jakarta pulang Papua, beliau dipanggil Tuhan, sempat saya drop di situ. Saya sempat drop dan saya sempat yang kayaknya enough, saya sampai di sini aja nih, saya nggak akan teruskan. Tapi kemudian passion itu kembali setelah mengingat momen dan apa yang merupakan perjuangan daripada almarhum. Akhirnya saya move kembali, saya bangkit kembali, dan saya pikir bahwa kalau bukan kita, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Benar, karena gini, aku yakin bahwa tadi dengan pengalaman hidup, dengan backgroundnya Kak Helen, ada sebenarnya Tuhan punya message ya. Karena aku yakin apapun yang kita alami ya Kak, yang terjadi sama kita itu sesuatu yang memang Tuhan rasa itu yang paling baik. Betul. Ya, yang kita lakukan tadi ketika ada masalah, ditinggal atau seperti apa, memang boleh sedih, tapi tetap harus setelah itu nggak boleh lama-lama, harus lanjut. Betul. Kak Helen hebat sekali. Amen. Ya. Amin, perempuan politik tadi punya pengalaman bagaimana ya ups and down hidup, tapi tetap semangat. Itu yang aku ingin apresiasi ya. Dan harapannya banyak Helen lain di Papua yang bisa seperti Kak Helen, karena aku yakin tadi di awal Kak Helen bilang orang Papua perempuannya tuh hebat, kuat. Ya. Betul. Jadi ya struggle hidup pasti akan berat, tapi kalau yakin nggak perempuan nggak laki-laki semuanya bisa ya Kak. Kesetaraan gender itu ada. Betul sekali. Nah bicara mama Papua. Oke, baik. Ini saya tuh kalau Papua Barat tuh ini ya, Raja Ampat di Papua Barat ya? Yes, Raja Ampat Papua Barat. Ayo. Iya. Kalau aku lihat di sini tuh banyak juga nih, apalagi nggak hanya Raja Ampat, Pulau Misol ya. Ya, banyak. Pulau Wajak. Aduh, keren sekali. Banyak. Papua tuh kaya deh. Sudahlah. Jangan, nggak usah diulang-ulang, kita semua harusnya bersyukur. Jadi punya. Mas di Papua tuh ada ikonnya gini. Ayo gaspol. Apa tuh Mas? Gaspol, maksudnya nggak usah ragu-ragu. Ayolah gaspol, kita tunggu. Ayolah gaspol. Nah, tadi aku bilang mama Papua ini kan memegang peran utama ya dalam perekonomian, di bidang pertanian, penjualan sayur, bahkan hasil berkebun. Kalau Kak Helen lihat sekarang, ada tanggapan nggak sih bagaimana sebenarnya nasib mama Papua ini? Apakah lebih baik untuk saat ini atau memang perlu banyak perbaikan menurut Kak Helen sendiri? Kalau menurut saya ya, kalau perlu banyak perbaikan memang sebenarnya dari dulu. Pastinya. Itu harus dari dulu. Tapi saya tetap mengapresiasi mama-mama kita ini karena justru dari mereka berjualan pinang, sayur-sayuran, itu sampai sekarang mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai yang luar biasa. Hebat sekali. Itu sangat luar biasa. Cuman di sini mungkin kita sentil sedikit untuk pemerintah karena nyatanya di sana tempat untuk mereka berjualan dan sebagainya memang masih kurang layak. Walaupun memang pemerintah sudah berupaya ya, banyak hal yang sudah dilakukan untuk memberikan tempat-tempat yang memang seharusnya dipakai, tapi masih kita dapati banyak mama-mama Papua yang memang masih belum mendapatkan tempat yang layak untuk mereka mendapatkan rezeki melalui apa yang mereka kerjakan. Jadi memang concernnya kita sekarang ini memang ke mama Papua. Kalau bicara mengenai mama-mama Papua itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada habisnya untuk Papua Barat khususnya ya, mungkin di Papua juga sama. Karena mama-mama ini justru dari mama-mama inilah nanti akan timbul anak-anak yang hebat untuk Papua Barat ke depannya. Oleh karena itu memang luar biasa ini kalau kita bicara tentang mama-mama di peran mama, peran ibu tuh sudahlah luar biasa, tak tergantikan ya. Dan kalau kita lihat
mama-mama Papua, wow, mereka itu hebatnya tuh bukan bicara sudah luar dalam hebat ya. Betul. Mentalnya sudah, betul sekali. Sudah deh, ini yang harus kita apresiasi. Tapi tadi perbaikan ya Kak. Semoga nanti banyak perbaikan untuk mama-mama Papua. Paling tidak anak-anaknya bisa sekolah. Betul. Ya, mereka bukan nggak boleh, boleh kerja tapi jangan terlalu keras. Tapi mereka juga kerja keras tapi bisa menyekolahkan anak, nggak kelaparan, itu udah luar biasa sih. Betul. Untuk Papua. Nah bicara, kita punya artikel ya juga ya. Ini ada bahasan yang kami juga coba himpun, Kak Helen. Kira-kira seperti apa? Boleh ditampilkan? Belum ya? Oke, baik. Kalau yang jadi juga problem nih, Kak Helen ya. Masih oke. Nanti lagi dicoba. Kak Helen, kekurangan gizi, stunting, ini perhatian kita bersama. Oke, sebelum tadi ya kita bicara ini, upaya perempuan adat Papua jaga hak wilayah mereka, ada artikel ini ya, dan juga memperingati Hari Kartini, perempuan Papua masih menghadapi banyak hambatan untuk berkiprah di ranah publik. Kita ke yang artikel yang pertama Kak, upaya perempuan adat Papua jaga hak wilayah mereka. Kalau kita lihat ya Kak, perempuan Papua itu ya, perempuan adatnya bukan sekedar sosok perempuan yang ya di dapur ya, yang cuman tadi yang kebanyakan, tapi mereka juga hampir tugasnya tuh sangat maskulin ya, dengan tampilan, dengan tadi hal yang mereka lakukan. Tanggapan Kak Helen sendiri terkait perempuan adat Papua yang artikel yang sebelah itu. Ini di sini adanya Mama Justina Ogone ini ya, Kepala Distrik Meidei Teluk Bintuni Papua Barat. Ya, jadi seperti saya kembali lagi bahwa memang perempuan-perempuan Papua itu hebat-hebat sekali lagi. Dan kalau mengenai mereka melindungi wilayah adat, itu sudah jelas. Kalau bicara mengenai adat di sini, dari masing-masing kita di Indonesia ini mempunyai budaya dan adat yang ya beraneka macam ya. Dan kalau kami di Papua, khususnya di Papua Barat, itu adat itu masih yang nomor satu ya. Mulai dari untuk pernikahan dan yang lain sebagainya. Dan untuk melindungi ini banyak sekali perempuan-perempuan yang memang masih mengalami banyak ketidakadilan. Dan itu masih sampai saat ini adat masih memegang peranan penting untuk hal-hal yang dialami oleh perempuan. Contoh saja misalkan seorang ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dia mungkin tidak berani untuk melaporkan karena banyak hal. Benar. Begitu dia melaporkan, akan banyak hal orang yang akan di belakang dia yang akan tersakiti dan yang lain sebagainya, sehingga dia menahan perasaan itu. Banyak di sini perempuan-perempuan hebat di Papua yang memperjuangkan hal seperti ini. Salah satunya ini Mama Justina Ogone. Mama Justina Ogone ini ya. Oleh karena itu wilayah adat itu memang untuk Papua, untuk masyarakat di Papua khususnya itu sangat berperan penting untuk wilayah adat itu ya khususnya. Karena adat di sana sangat mengikat kita masyarakat Papua. Mulai dari mau itu acara apapun, adat masih memegang peranan penting. Memang harus seperti itu dan harus dilestarikan, tidak boleh dirubah. Betul karena sekali. itu bagian dari identitas ya. Betul. Papua, identitasnya mama-mama Papua. Jadi memang yang harus kita lakukan tadi memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas ya Kak ya. Yang mungkin punya tadi perlakuan tidak adil, hal-hal seperti itu. Selain dengan hukum, ada adat yang memang bisa untuk meluruskan hal-hal seperti ini. Baik, dan juga masih ini artikelnya ada perempuan Papua masih menghadapi banyak hambatan untuk berkiprah di ranah publik. Nah ini menarik Kak, berkiprah di ranah publik. Mungkin lebih besarnya seperti di politik, di pemerintahan ya, di birokrasi. Sebenarnya kalau dari Kak Helen sendiri ngelihat, sudah cukup banyakkah perempuan-perempuan Papua di ranah birokrasi, pemerintahan, politik, atau masih harusnya lebih banyak lagi bisa? Kalau untuk saat ini sih yang saya lihat sudah banyak ya, ada sudah banyak. Cuman memang kalau kita katakan bahwa mereka tidak paham akan apa yang saat ini sedang terjadi, mungkin kayaknya sangat riskan sekali. Karena tentunya mereka sudah paham, apalagi yang memang duduk ya, punya jabatan dan memang bisa sebenarnya menyuarakan hal itu. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat Papua, khususnya perempuan-perempuan Papua ya. Karena banyak ketidakberpihakan justru datangnya dari yang di atas kepada perempuan-perempuan yang mengalami misalkan kekerasan dalam rumah tangga atau yang lain sebagainya ya. Jadi
contoh seperti ini berkiprah di ranah publik, saya kira itu sangat penting, dan mungkin kedepannya nanti memang harus ada lagi ya, betul. Ada lagi, dan memang harus lebih peka, karena kita duduk dan memegang jabatan bukan hanya sekedar duduk, tapi kita memiliki amanah dan tanggung jawab untuk bagaimana kita melihat yang ada di bawah kita. Apalagi sekali lagi kita nggak bisa kemana-mana, kita berbicara mengenai perempuan. Perempuan dan anak itu memang salah satu topik yang memang lagi top trending di mana-mana saat ini. Betul, karena sekarang kan PR bersama, tidak hanya Papua, bahwa beberapa wilayah ada kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, betul. Bullying, betul. Penindasan. Di luar itu ada tadi kayak yang aku sebut stunting dan gizi. Nah, kalau item ini kita bicara stunting dan gizi, tanggapan Kak Helen, bagaimana situasi sebenarnya di Papua Barat untuk bahasan terkait stunting dan gizi ini? Baik, kami kemarin baru saja ya, kami ada acara raker dari IKAL Jatim, yaitu Ikatan Keluarga Jatim, itu yang kami semua ada di situ. Kami mengundang beberapa dari Kementerian Kesehatan khususnya, yang mereka turun langsung ke Papua Barat, dan ini tentang isu stunting ini. Ternyata memang masih ada, tapi untuk Papua Barat tidak terlalu, ya sudah tidak terlalu banyak ya kasusnya, dan mungkin hanya untuk pengenalan kepada remaja-remaja putri yang khususnya akan masuk dalam pernikahan. Di usia-usia mereka yang muda itu justru pengetahuan seperti ini yang harus kita berikan. Ya, itu sangat penting, karena dari awal dari sini, dari mereka inilah nanti akan sampai masuk di dalam pernikahan. Betul. Begitu, sehingga kita bisa mencegah adanya stunting ini. Gizi dan di Papua Barat mungkin keterbatasan di sana yang kita dapat kemarin dari Kementerian Kesehatan yang mereka turun ke sana, itu infonya bahwa mungkin hanya dari alat-alat yang di kampung-kampung yang memang masih mereka butuhkan, yang sebenarnya harus segera mereka pakai untuk menangani kasus apa, tapi mereka tidak memiliki itu. Dan kita kan tidak bisa menyalahkan mereka yang bekerja di situ ya, tapi bagaimana sekali lagi peran pemerintah dalam hal ini. Pemerintah harusnya tadi lebih aware lagi. Tapi ini bahasan kita tentunya, semoga ya pemerintah semuanya perbaikan ya, untuk tadi, karena kan pemerintah itu sebenarnya pelayan publik. Betul. Tugasnya melayani, bukan bos ya. Jadi melayani. Tapi sudah, puji-puji Tuhannya saat ini mereka sudah sangat peka dengan hal itu, sehingga saya sudah lihat bahwa banyak yang sudah mulai ada perubahan. Betul. Kak Helen, ini waktunya singkat sekali, tapi saya senang sekali ngobrol. Terima kasih. Oh sudah ini. Sudah. Luar biasa, nggak terasa. Nanti kita kalau Kak Helen ke Jakarta kita ngobrol lagi ya, karena Papua tadi aku bilang luar biasa. Nggak usah ditanya deh, kalau kita yang di luar Papua cinta banget. Ya, Papua itu historical everything ya. Indonesia nggak bisa lepas dari Papua, dan semua yang kita punya, cinta kita banyak untuk mama-mama Papua ya. Mama-mama Papua love you. Oke, Kak Helen, terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum saya tutup, saya juga ingin nyampein buat teman-teman bahwa kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Semua anak muda harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar silakan ke partaiperindo.com ya untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk yang memberikan quotes terima kasih, nanti kita umumkan pemenangnya di Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih sekali Kak Helen. Sama-sama. Safe flight nanti pulang ke Papua, sehat-sehat di sana. Amin. Terus semangat berkarya untuk Papua, untuk mama-mama Papua semuanya. Kita tunggu kabar baiknya. Siap. Dan sekali lagi, cinta untuk Papua nggak akan pernah habis. Thank you. Pastinya. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu. Nyalakan api semangat perjuangan, dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.